Allah. Lalu bagaimana mengaplikasikan dalam salat kita sehingga kita bisa khusyuk? Mohon penjelasannya, Prof. Iya. Apa yang dimaksud khusyuk? Khusyuk itu sebetulnya bukan berarti fokus mengingat hanya Allah dari takbiratul ihram sampai salam. No. Khusyuk ialah bagaimana menyadarkan diri kita itu bahwa kita itu nggak ada di hadapan Allah. Ya. Bagaimana menyadarkan diri kita, aku itu sesungguhnya nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah segala-galanya. Tetap ingatannya kemana-mana juga bisa, karena itu manusiawi. Kalau salat itu harus khusyuk, dan pengertian khusyuk itu hanya Allah yang bisa dilihat, yang bisa diingat, maka salat itu nggak manusiawi. Tidak manusiawi salat itu kalau persyaratannya itu harus fokus hanya ingat kepada Allah. No. Tapi bagaimana menyadarkan diri kita bahwa kamu itu nggak ada apa-apanya. Ya. Serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu. Karena selama kita masih ingat diri kita, ego-ego kita, yang ingat proposalnya, ingat PR-nya, ingat anak-anaknya, keluarganya, hilang Tuhannya di situ. Nah, khusus untuk dalam keadaan sholat, udahlah, problem tidak akan pernah henti. Hari ini selesai, besok muncul 2, lusa muncul 3. Gak akan pernah berhenti yang namanya problem di benak kepala itu. Justru itu kita perlu salat. Salat itu artinya apa? Ketika kita sujud, tumpahkanlah semua urusan itu kepada Allah. Ya Allah, apalah artinya hambamu? Apalah artinya hambamu? Hambamu tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Satu-satunya harapan kami hanya Engkau, dan hanya Engkau memanglah segalanya. Ya, tumpahkan. Mengapa 2 kali sujud, Bapak Ibu sekalian? Ember yang di kepala kita, tengkoraknya itu kan berisi comberan di situ itu. Tumpahkan ke dalam sajadah. Ya. Sampai tetes terakhirnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, pikiran kotor, kesebelahan, kekecewaan, penderitaan. Ya. Tetesan terakhir, Allahu Akbar, bangkit dari sujud. Seolah-olah bangkit dari sujud itu ember kosong yang sudah bersih, isinya yang kotor itu sudah nggak ada. Terjadi pengisian. Pengisian itulah yang disebut dengan, dalam filsafat tasawuf nanti kita akan bahas itu, tahalli, tajalli, tahalli, ya kan? Tajalli yang terakhir. Ya, ada pengosongan, tahalli, ada pengisian, tahalli, ada penyerupaan diri, tajalli. Nah, karena mungkin embernya masih kotor ya, setelah penuh dengan air jernih dari langit itu, sujud lagi yang kedua kalinya, Allahu Akbar, dibilas ya, embernya pun juga sudah bersih di situ, sampai tetes terakhirnya, air kotornya, comberannya sudah hilang. Allahu Akbar, diisi air bersih dari langit. Bilas embernya pun juga harus bersih, wadahnya, otak, akal ini pun juga harus bersih. Jadi bersihkan bukan hanya isi kepalanya yang kotor, tapi wadah tengkorak ini pun juga harus bersih. Dibilas sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampai tetesan terakhir, Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Oh, kalau orang sudah seperti itu ya, bilasan kedua bersih semuanya. Makanya itu yang tadinya gaib menjadi syahadah, yang tadinya lenyap
menjadi muncul. Yang tadinya sudah wafat seperti hidup kembali. Makanya itu, apa yang kita baca pada saat kita tahiyat Bapak Ibu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamu alaika. Apa artinya assalamu alaika? Bukan assalamu alaihi di situ kan. Salam sejahtera untuknya. Berarti Nabi berjarak dengan kita ya di alam barzahnya di sana. Kuburannya di Madinah. Setelah kita bilas, air kotornya sudah hilang. Embernya pun juga sudah bersih. Bangkit, lalu diisi air bening, air surgawi, ya. Maka pada saat itu, dalam suasana kebeningan itu, seolah-olah Nabi sudah ada di hadapan kita. Assalamu alaika, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Rohnya Nabi ada di depan kita kan. Yang ngajarin ini siapa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kan Nabi juga kan. Kalau orang itu kotor, alam gaibnya tebal. Tapi kalau orang itu sudah bersih, alam gaibnya transparan. Nabi sudah tidak lagi jauh. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Salam sejahtera untukmu. Bukan lagi salam sejahtera untuknya, ya kan? Bukan assalamu alaihi, tapi assalamu alaika. Kalau pakai akal ngapain sih assalamualaikum? Nabi udah hancur kok di situ, kuburannya sudah 14 abad yang lampau. Iya. Teorinya Hegel, gurunya Marxis seperti itu kan, definisi kematiannya. Tapi bagi kita Quran itu kan cuma pindah terminal kok. Terminal barzah dan terminal alam fana ini kan bisa bolak-balik orang, tergantung SIM-nya. Ya, ada orang visanya itu bisa bolak-balik. Ya. Ada orang diberikan visa untuk bisa masuk ke dunia, walaupun alamnya tempatnya di alam barzah, di kuburan. Kita nggak punya visa, tidak semua orang bisa dapat visa ke Amerika, ke Saudi kan. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti bisa dapat visa, bisa kemana-mana. Allah memberikan visa, bisa kemana-mana kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya itu Allah pun juga mengatakan, Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Fi'il mudhari di situ kan. Fi'il mudhari itu kan present and future dalam tensis bahasa Inggris itu kan. Jadi Allah dan para malaikatnya dulu, sekarang, dan akan datang tetap berselawat kepada Nabi. Ngapain berselawat kepada orang yang sudah mati kalau orang mati itu nggak ada apa-apanya lagi kan? Ngapain Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Wahai orang yang beriman. Nah, itu. Bukan ya ayyuhal muslimun. Tidak semua orang Islam itu beriman. Hanya orang yang beriman, percaya kepada apa yang tidak rasional, yang suprarasional ya, rukun iman, dipanggil. Berselawatlah kepada Nabi. Karena kalau orang rasional only ya, nggak percaya itu selawatnya akan sampai kepada Nabi. Orang yang pakai akal ngapain sih selawat kepada Nabi? Tapi yang memerintahkan kita berselawat kepada Nabi kan ayat. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Bahkan dianjurkan selawat spesial itu kan. Nah, jadi saya kira itulah Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyingkap lapis-lapis pengembaraan kita. Semakin jauh kita melangkah mendekatinya, maka semakin ringan beban kehidupan ini. Selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kekecewaan, selamat tinggal rasa sakit, dan selamat tinggal kepenatan hidup. Ini yang kita harapkan. Semoga surga datang lebih awal menjemput kita sebelum waktunya. Dan itulah tanda-tanda orang baik, husnul khatimah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.